والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kepada kita kemudahan, kekuatan untuk memenuhi panggilannya di dalam salat yang mulia ini, salat subuh. Semoga ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita di hari ini, sehingga akan mendorong kita beramal dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya di sisa hari yang kita lalui ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan kembali di dalam pembahasan yang berkaitan dengan tafsir Al-Muyassar, yang mana pada majelis yang lalu sudah kita bahas bersama-sama tafsir dari surat apa para jamaah? Sudah selesai. Kita akan masuk kepada tafsir surat Al-Balad. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita langsung saja masuk surat Al-Balad, walaupun seperti biasanya kita murajaah sesaat. Baik, surat Al-Balad ini, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, diartikan oleh para ulama tafsir dengan negeri. Surat Al-Balad, surat negeri. Kenapa demikian? Karena nanti di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu akan bersumpah dengan negeri. Di dalam ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla akan bersumpah dengan negeri. Dan akan kita sebutkan nanti negeri yang dimaksud di dalam ayat ini. Dan surat Al-Balad ini disebutkan oleh para ulama sebagai surah Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Nabi SAW kapan? Ketika Nabi SAW belum hijrah. Adapun apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah Nabi SAW hijrah dinamakan surat Madaniyah. Ini adalah definisi yang paling dekat kepada kebenaran dari sekian banyak perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Para jamaah ada yang bisa menyebutkan dalil yang paling kuat untuk menjelaskan perbedaan ini, Makkiyah dan Madaniyah? Para jamaah ingat, kenapa Makkah atau Makkiyah itu yang diturunkan sebelum hijrah dan Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah? Padahal yang sering kita dengar kalau Makkah ya yang diturunkan di mana? Di Makkah. Kalau Madinah, Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Baik, ini juga pendapat dari pendapat para ulama. Tetapi kenapa yang paling dekat kepada kebenaran adalah makna yang pertama kita sebutkan tadi. Baik, setengah jawaban akan betul sempurna dengan contoh. Betul jamaah, ada ayat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW setelah beliau hijrah, tetapi di Mekah turunnya. Baik, Hasan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini sepakat ulama tafsir kalau ini ayat Madaniyah. Dan juga sepakat ulama tafsir kalau ini turunnya di Makkah. Di mana di Makkahnya? Di Arafah.
Nabi SAW di atas ontanya di Arafah, dan Arafah sepakat para ulama dia bagian dari kota Makkah. Baik, ini sekedar faedah saja. Kita akan baca ayatnya, kemudian kita akan lihat tafsir para ulama terkait dengan ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Baik. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu. Ini adalah lam yang memberikan makna ikhbar, pemberitahuan. Sesungguhnya uqsimu, aku bersumpah, kata Allah, bihadzal balad, dengan negeri ini. Para ulama tafsir, mereka semua secara mayoritas memaknakan al-balad dalam ayat ini adalah Makkah. Al-balad dalam hal ini adalah Makkah, kota Makkah. Para ulama menyebutkan di sini, aqsamallahu bihadzal balad al-haram wa huwa Makkah, yaitu kota apa? Makkah. Dan di dalam ayat Al-Quranul Karim ada nggak penyebutan kota Makkah di dalam Al-Quranul Karim? Ada nggak disebut kota Makkah? Kalau dalam hadis Nabi banyak sekali para jamaah. Kalau dalam mushaf Al-Quran, kalau kita baca dari awal sampai akhir, ada atau tidak penyebutan nama Makkah? Pernah lewat ketika kita baca atau belum sampai-sampai bacanya? Pernah lewat penamaan Makkah di dalam Al-Quranul Karim? Hadirin. Yang ada adalah mirip dengan Makkah, yaitu apa? Bakkah. Bakkah. Baik. Bibakkata mubarakah. Bibakkah. Dengan ganti mim dengan ba. Apakah Bakkah dan Makkah sama? Jawabannya sama. Bakkah dan Makkah itu sama. Memiliki kesamaan. Itulah dia. Makkah, Bakkah. Dan satu kota di zaman dulu kadang memiliki berapa nama. Bukan hanya dulu saja, termasuk di saat ini dan di beberapa daerah-daerah walaupun selain Jaziratul Arab. Katanya Banda Aceh dulu ada nama ya. Apa namanya? Kota Raja. Madinah ada memiliki nama lain, yaitu bukan. Yathrib. Yathrib, nama dari kota Madinah. Juga dinamakan dengan Thaibah, kota Madinah. Terus yang Al-Munawwarah itu Ustaz, ada nggak dalilnya Al-Munawwarah? Madinah Al-Munawwarah. Nanti kalau Makkah apa? Al-Mukarramah. Itu ada nggak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Kalau secara umum, apa tujuan antum menamakan Makkah dengan Al-Mukarramah, Madinah dengan Al-Munawwarah? Ya karena saya ingin memuliakan saja. Ada nggak keyakinan khusus bahwa nama ini harus melekat di Makkah dan melekat di Madinah? Ya ada. Jadi kalau kita mengatakan Makkah tidak kita tambah Al-Mukarramah, itu rasanya itu kurang pas. Madinah kalau kita tidak sambung Al-Munawwarah, itu rasanya itu kurang gimana gitu. Nah, kalau seperti itu dia sudah keliru. Dia sudah salah. Kenapa? Karena kalau kita ingin menyandarkan kepada sesuatu nama yang melekat kepada dia, butuh kepada dalil. Dan tidak ada dalil dari ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa Makkah Al-Mukarramah, Madinah An-Nabawiyah. Tidak ada. Tapi kalau kita hanya ingin mensifati Makkah yang mulia, mulia kan bahasa Arabnya Mukarram, Madinah yang bercahaya. Sebatas itu, nggak ada keyakinan lain, nggak ada anggapan lain, itu tidak jadi masalah. Bercahaya ya Al-Munawwarah, tapi ada keyakinan lebih itu keliru. Bahkan para ulama mereka memberikan sebuah klarifikasi, karena ketika orang menamakan Al-Madinah Al-Munawwarah, mereka berdalil dengan ucapan Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah.
adha'a lahum kulla syai'. Jadi ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah itu tersinar semuanya. Tidak ada hari yang lebih bersinar daripada hari datangnya Nabi SAW ke Madinah. Dan tidak ada hari yang lebih gelap daripada saat Nabi SAW wafat. Itu mereka dalilnya. Dijawab oleh para ulama, seandainya itu dalilnya, tentunya setelah Nabi SAW wafat, namanya berubah, bukan Madinah Al-Munawwarah, tetapi Madinah Al-Muzlimah. Karena Anas bin Malik mengatakan, gelap, tidak ada hari yang lebih gelap yang dilalui oleh penduduk Madinah, melainkan hari di mana Rasulullah SAW wafat. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada penamaan-penamaan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu lebih utama. Baik. La uqsimu bihadzal balad. Kenapa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan kota ini? Karena kemuliaan yang ada di dalamnya. Kota Makkah adalah kota yang mulia. Di situ terdapat Masjidil Haram, Ka'bah. Orang yang salat di dalamnya itu lebih utama daripada dia salat di masjid lain dengan berapa derajat para jamaah? Berapa? 100.000 atau 500.000? Yakin? Baik. Jawaban yakin itu yang benar insyaAllah. 100.000. Sedangkan kalau dia salat di masjid lain dari 3 masjid suci, Madinah berapa para jamaah? 1.000. Masjidil Aqsa? Kalau Masjidil Aqsa itu berapa perbedaannya dengan sholat di masjid selain Masjidil Aqsa? Para jamaah? 500. Baik. Maka ini menunjukkan kemuliaan yang ada di kota Makkah. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Apakah keutamaan itu ketika dia sholat di Masjidil Haram saja, ataukah ketika dia sholat di seluruh daerah Makkah? Nah, ini perbedaan yang cukup tajam, terkhusus dari para ulama yang ada di sana, di negeri Saudiyah, di kota Makkah. Ada yang mengatakan ini berlaku kepada seluruh daerah Makkah. Makanya sebagian orang-orang Saudi, mereka itu kurang semangat mereka sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena sholat di masjid kampung dia sama. 100.000 juga. Jadi keutamaan itu bukan hanya di Masjidil Haram, tetapi juga kepada seluruh kota Makkah. Jadi man shalla fi Masjidil Haram, mereka maknakan masjid-masjid yang ada di kota Makkah. Walaupun pendapat yang lebih kuat adalah dia hanya salat di Masjidil Haram, dan yang berkaitan dengan Masjidil Haram saja yang dia mendapatkan keutamaan tersebut. Baik. Jadi Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan kota ini karena ada kemuliaan. Di antara kemuliaan yang lain adalah tidak bolehnya seorang merusak, melakukan peperangan di dalamnya, melakukan ilhad, perbuatan-perbuatan syirik. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim, kata Allah. Siapa yang dia menginginkan di dalam kota suci tersebut ilhad, perbuatan syirik. Ilhad itu dari kata-kata lahad. Lahad itu kalau orang gali kuburan, itu diapakan? Dimiringkan ke arah kiblat. Lahad itu miring maknanya. Mail kemana? Kepada kekufuran. Dalam ayat itu. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Akan kami timpakan dia dari siksa yang sangat pedih. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, umat Islam itu harus bersyukur pada saat ini kepada pemerintah Saudiyah saat ini dan juga sebelumnya, ketika mereka dengan kuat menjaga kesucian Makkah dan Madinah dari bahaya-bahaya kesyirikan, kebid'ahan dan lain sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita tidak bisa membayangkan seandainya kota Makkah itu penuh dengan kesyirikan.
Kita tidak bisa membayangkan. Ketika kota Madinah itu penuh dengan kesyirikan. Kuburan Baqi, yang antum sebagian pernah melihatnya. Insya Allah kita semuanya akan melihatnya. Ini penuh dengan kubab. Tahu kubab para jamaah? Kubab itu adalah membangun bangunan di atas kuburan. Satu kuburan kecil dipasang di atasnya bangunan yang besar. Mereka kemudian tabarruk, mereka meminta berkah, ngalap berkah dari kuburan tersebut. Coba. Sekarang bisa kita seperti itu? Di sana kalau ada orang perempuan ingin ziarah kubur, itu dibolehkan atau tidak? Gak boleh. Kalau mau ziarah dari pagar luar, nggak boleh masuk ke dalam. Laki-laki aja yang masuk. Coba lihat, mengamalkan sabda Nabi SAW tentang anjuran wanita tidak sering untuk menziarahi kubur. La'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka sering ziarah kubur. Syuf, dalam tingkatan ini saja mereka jaga. Kita tidak bisa membayangkan seandainya pemerintah Saudi pada saat ini membiarkan terjadinya praktek syirik di kuburan Nabi SAW. Yang sekarang dijaga dengan tentara yang begitu banyak saja, ada saja yang mereka itu mencari kesempatan untuk bisa tabarruk dengan dinding pagar kuburannya Nabi SAW. Ya Muhammad, syafi'ni ya Muhammad. Itu sering kita lihat kalau para jamaah umrah nanti biidznillah atau haji. Ini kondisinya seperti ini para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kita patut bersyukur. Dan ini adalah rahmah dari tauhid yang ada pada dalam sebuah negeri. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini adalah kemuliaan yang ada di dalam kota tersebut. Tapi Ustaz, kita pernah melihat foto-foto di abad ke-8, ke-9, ke-10, ya. Kalau di Masjidil Haram itu banyak juga perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh di masjid. Pernah lihat antum para jamaah foto di abad yang ke-8, ke-9, 10 Hijriah? Pernah lihat ya? Beda dengan saat ini. Kenapa? Karena di saat itu didominasi dengan mufti-mufti, pemimpin-pemimpin alim ulama yang di saat itu mereka terjatuh ke dalam kekeliruan-kekeliruan dalam bab akidah. Jadi jangan heran kalau memang pernah ada mufti di kota Makkah, di kota Madinah, di antara dua kota tersebut yang berfatwa dengan fatwa-fatwa yang keliru, apalagi fatwa yang berbau dengan kesyirikan. Seperti siapa para jamaah yang dimuliakan Allah? Pernah mendengar ya, yang sering dijadikan digadang-gadang sebagai telah berfatwa mufti sendiri yang di situ berfatwa ini sesat. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini di saat mereka kala itu dikuasai oleh orang-orang yang suka dengan perbuatan syirik. Ketika datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad ibnu Saud, keduanya bersinergi untuk membangun kembali dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah itu semuanya dikembalikan seperti apa yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bersyukur sebenarnya. Dan rupanya para jamaah dari saat itulah, dari kondisi itulah Allah akan turunkan keberkahan. Itu dia. Disitulah Allah akan turunkan keberkahan. Manakala manusia semuanya beribadah kepada Rabbul Ibad, bukan beribadah kepada manusia. Di situ akan turun keberkahan. Dan kita semua tahu tidak ada kota yang lebih murni, lebih suci, lebih nyaman daripada kota Makkah Madinah. Wa in raghima unuf. Walaupun banyak orang yang mereka benci, tapi kebencian mereka mudah-mudahan maksudnya benar-benar cinta. Mereka benci setiap saat dicaci maki itu Makkah dan Madinah. Tetapi kalau mau umrah dan haji kemana? Ke sana. Ini kan barangkali ya kebencian yang kurang tulus. Benci tapi benar-benar cinta. Mereka masih umrah ke sana, haji ke sana. Ini alamatul khair. Mudah-mudahan mereka di sana mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal bagaimana Islam sebenarnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islama
Islam itu akan kembali kepada asalnya sebagaimana ular itu akan kembali kepada lubang. Baik. La uqsimu bihadzal balad. Lalu dalam ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad halal di daerah tersebut, di kota tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa halal di sini ketika Nabi SAW membuka kota Makkah dengan persenjataan yang lengkap. Kalau antum membaca sejarah bahwa kota Makkah itu dibuka oleh Nabi SAW dengan perdamaian, maka sejarah itu sejarah yang salah. Walaupun ada disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, sebagian ulama yang pendapatnya seperti itu, maka dibebaskan oleh Nabi SAW dalam keadaan sulhan. Sulhan itu damai antara Nabi dan orang-orang kafir Quraisy yang menguasai kota Makkah. Tidak, kata Imam Ibnul Qayyim, Makkah futiha an-Nabi SAW fatahal Makkata unwah, kata Imam Ibnul Qayyim. Unwah itu dengan kekuatan senjata. Memang tunduk mereka kepada Islam. Di saat itulah para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menghalalkan kota Makkah. Allah menghalalkan kota Makkah dalam sebagian hari. Karena menguasai kota Makkah itu tidak sampai 1 hari. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dengan mudah Nabi SAW menguasai kota Makkah. Wa innaha, kata Nabi SAW, lam tahilla li ahadin qabli. Tidak pernah dihalalkan kota Makkah sebelum aku. Wa innaha tuhalla, dan itu semua dihalalkan bagi aku sa'atan minan nahar, dalam sebagian waktu dari siang saja. Ini menunjukkan kepada kita semuanya haramnya kota Makkah. La yu'dhad syaukuha wa la yultaqat luqatatuha wa la yukhtala khalaha, kata Nabi. Antum kalau berada di Makkah itu enggak boleh antum sembarangan cabut rumput. Enggak boleh. Kalau antum berada di dalam negeri haram Makkah, itu tidak boleh sembarangan mematahkan ranting. Tidak boleh. Tidak boleh juga kita mengambil barang temuan. Kecuali kita itu siap mengumumkan barang temuan itu sampai dimiliki oleh orang yang memilikinya. Diambil, masuk kantong, itu tak boleh. Hanya orang bilang, kalau hilang sesuatu di sana itu apa? Gampang carinya. Karena semua tahu, kalau ada barang temuan jatuh di Masjidil Haram atau di Madinah, itu diambil, dibawa ke tempat penitipan. Atau dibiarkan sampai diambil oleh orang yang memilikinya. Ini adalah keharaman kota Makkah. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang lebih jahat daripada orang yang ingin berupaya kehancuran dari dua negeri tersebut, hissan wa ma'nawiyan. Secara his dengan melakukan serangan fisik ke Makkah dan Madinah, atau secara maknawi dengan menyerang tuduhan-tuduhan dan melemparkan doktrin-doktrin harapan agar Makkah dan Madinah dimasuki di dalamnya kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Jadi enggak ada bedanya para jamaah. Orang yang ingin berusaha menghancurkan Makkah dan Madinah dengan rudal-rudal ya, balastik yang dimiliki oleh kelompok Syiah Rafidhah yang ada di Yaman, yang terkumpul dengan nama gerakan Houthi, itu mereka radikal sekali para jamaah yang dimuliakan Allah dan tidak memiliki akal. Kota suci Makkah Madinah ingin mereka hancurkan di dalamnya dengan rudal. Ini agar kita faham. Wah itu katanya cuman salah faham saja. Tidak ada salah faham, ini ideologi dan separatis. Itu yang kita saksikan para jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana upaya mereka menghancurkan kota suci Makkah dan Madinah. Dan itu bukan tiba-tiba dan bukan ketidaksengajaan, itu sengaja. Itu sengaja. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kebijakan pemerintah Saudi sesuai dengan penasihat-penasihat mereka, membuat kebijakan untuk menundukkan kelompok radikal itu, Syiah Rafidhah Houthi itu, agar mereka tidak mengganggu. Nah, terus kita ngapain kemudian terlalu banyak intervensi? Tuh pemerintah Saudi begini begitu, biarkan saja, kan ada kebijakan-kebijakan mereka. Terus apa urusannya dengan kita di sini? Kita beribadah dengan nyaman,
Berarti para jamaah yang dimuliakan Allah tidak boleh kita membuat kerusakan di dalamnya. Peperangan di dalamnya haram. Dan termasuk tidak boleh kita berharap melakukan kebid'ahan dan kesyirikan di dalamnya. Ya. Hati-hati loh, sama aja tuh para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang-orang yang mereka itu membuat perkara baru di mana? Di kota Madinah. Jadi kita berkeinginan kota Makkah dan Madinah hancur oleh serangan-serangan teroris. Itu jahat dan juga sama jahatnya ketika kita berharap kota Makkah dan Madinah itu dikotori dengan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya? Sama saja. Baik. Kemudian di dalam ayat yang ketiga Allah berfirman, wa walidi wa ma walad. Dan demi walid. Apa arti walid? Apa? Ayah. Istilah yang sangat Masya Allah sering dipakai oleh kita orang Aceh di sini. Kalau ada orang yang sudah sepuh, sudah memiliki ilmu dan sudah sudah melalui kehidupan yang Masya Allah banyak jasanya dalam Islam, kita panggil dengan apa? Walid. Ihtiram, panggilan penghormatan. Wa walidin wa ma walad. Dan apa yang dia lahirkan dari keturunan. Para ulama ada yang mengatakan walid di sini adalah Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim, waladnya itu keturunan Nabi Adam, waladnya itu adalah Nabi Muhammad, ada yang mengatakan walid di sini Nabi Muhammad, waladnya umatnya Muhammad. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengambil kesimpulan ini umum. Siapa yang dia memiliki jasa dalam melahirkan dan dia yang memiliki jasa untuk dilahirkan, ini semuanya masuk dalam ayat ini. Dan kemuliaan yang mereka raih dan pahala yang mereka dapatkan. Loh ada sebagai seorang ayah mendapatkan pahala melahirkan anak? Ada. Kenapa ada? Karena kita membuat Nabi SAW semakin banyak umatnya. Ada yang bisa menjawab atau tidak? Kenapa walid itu identik dengan bapak? Bukan dengan ibu. Pernah mendengar walidah? Walidah, ibu maksudnya. Pernah dengar antum para jamaah? Belum ya? Tidak pernah mendengar. Kita juga tidak pernah mendengar. Walidah, idhabi ila walidatik. Walidah, walidah. Jarang mereka pakai. Mereka bilang ummik. Padahal yang melahirkan langsung itu siapa? Ibu ya, bukan bapak. Kenapa dinamakan walid? Para jamaah yang dimuliakan Allah, karena disitulah tanggung jawab sebuah keluarga. Berada di atas pundak sang ayah. Baik, 3 ayat yang kita baca pada majelis kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita di dalam mempelajari tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebih yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah kita cukupkan sekian. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.